Selamat siang para sahabat tani, orang di mana aja berada nih. Ini kemarin saya tinggalkan begitu saja karena hujan cukup lebat dan juga ada fenomena hujan es kemarin sore di sini ya. Saya juga heran kenapa sampai ada hujan es. Betul es. Saya saksikan. Sini hujannya lebat, maka akhirnya ya saya tinggalkan begitu saja ya. Karena mau gimana? Soalnya udah sore, kemudian hujan. Maka hari ini saya nih ba'da duhur ya, baru kesini lagi. Maksudnya untuk mungkin melanjutkan inilah. Soalnya apa yang mau saya suruh gali juga nggak mau, katanya Jumat Kliwon pada prei. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya sendiri kesini ya. Ini kemarin saya tinggalkan begitu aja. Hujan lebat dan es, dan itu juga banyak yang tunas-tunas yang masih berdiri ya, pada patah ya. Itu seperti itu kan tunas muda ya, tunas kedua. Itu masih mending cuman doyong ya. Yang sana tuh ada yang patah-patah. Ini force major ya, kendala alam. Ya kita juga harus bagaimana lagi, maka ini cuaca kadang-kadang kayak kurang pas. Jadi keluar dari kebiasaan ya. Sebetulnya untuk bulan-bulan ini ya harusnya sudah tidak besar begitu ya. Ini kok sangat besar, petir juga gede-gede ya. Kemudian sampai hujan es. Ini yang sudah saya tandain, banyak yang sudah saya tandain, tinggal gali-gali aja ya. Yang itu saya tinggalkan kemarin sore. Ya kita pasrahkan aja ya, apapun karena Allah. Jika Allah berkehendak maka apapun bisa terjadi. Apabila Allah juga ingin menyelamatkan saya, maka semuanya juga akan selamat. Amin. Sekarang kita lihat ya, kita lihat dan kita juga sedikit berargumen ya. Oke. Sekarang begini, ini masih kondisi apa itu namanya, sedang proses ripah ya. Dan ini memang sudah tinggal penuaan saja lah sebetulnya kan gitu. Artinya untuk pengeringan saja. Tapi ini lihat ya. Ini kita kaji dulu ya. Ketika ini saya tidak bongkar, ini sudah termakan. Ini sudah saya kupas. Nah, nanti ini ketika diteruskan, kita kubur di dalam tanah dan digali bulan Juli, saya yakin ini akan habis. Habis pokoknya. Dan ini, lihat. Ini kalau tidak seperti ini ada berapa kilo ini? Ada bisa 5. Ya. Tuh, tebal kan? Ini kalau utuh, ini ada 5. Ada 5, bahkan bisa lebih. Akan tetapi ini begini. Ini kalau tidak saya gali, ini saya yakin akan ketika nanti diteruskan akan habis. Oke. Seperti itu, maka ketika ada kasus-kasus ketika orang atau petani kemudian membiarkan begitu saja dengan percaya begitu saja, kemudian istilahnya ketika dibongkar bulan Juli atau Juni, ketika banyak yang kena jamur, yang gitu kan. Nah, kena jamur busuk batang atau busuk umbi, ya kan gitu. Ataupun nanti yang kalau masih daunnya masih muda kemudian layu, disebutnya layu fusarium. Atau di tengah-tengah sudah agak tuaan, layu, katanya layu fusarium gitu. Tapi kalau sudah seperti ini, biasanya penyerangan adalah yang namanya busuk umbi ya, atau umbi busuk karena uret, karena jamur. Tapi rata-rata yang kita di sini lihat tidak ada apa itu namanya ulat-ulatnya ya, atau uret-uretnya. Yang ada adalah hanya busuk aja, berarti jamur. Nah, jamur. Ya ini ketika ini seperti ini sudah terhenti ya, insya Allah sudah terhenti. Karena memang keburu kita ambil. Nah, kalau diteruskan tanpa kita lihat
tanpa kita gali. Ini habis sampai bulan 7 atau 8, jangankan 8, 7 aja udah habis. Seperti ini. Maka kenapa saya mungkin akan yang sudah kayak gitu ripa-ripa itu saya bongkar. Ya, tapi itu pun kita tidak recommended ya, ataupun tidak merekomendasikan, karena memang bisa jadi ada di lahan-lahan tertentu yang memang istilahnya tidak seperti ini. Kadang-kadang ada yang mulus ya, ada yang mulus, ada yang tanpa itu ya alhamdulillah. Kalau kena mulus ya alhamdulillah. Ini seperti ini kalau tidak kayak gini, ini berapa tuh kan ya. Ini kalau tidak saya lihat dan saya gini kan, ini habis. Tapi insya Allah kalau sudah diginikan ini, saya simpan di lahan seperti ini, dia akan sembuh dan tidak akan langsung gitu ya, akan terhenti lah gitu. Tapi ingat ya, pokoknya di lahan digeletakin itu lebih bisa membuat cepat kering daripada kita bawa ke rumah diobatin gitu, kayak pakai apa itu obat-obat ataupun apa, enggak pakai sekam apa tuh namanya, abu juga kadang-kadang enggak, padahal dikorek dikasih abu, kadang-kadang bonyok lagi. Tapi kalau di lahan itu saya sudah buktikan di sini beberapa yang di lahan ini rata-rata cepat kering dan membaik ya, cepat kering dan membaik nih ya. Kita lihat yang lain. Ya, contoh-contoh. Banyak saya di sini masalahnya. Kenapa saya bongkar? Yaitulah karena untuk penyelamatannya. Sebelum kita dihantam semua. Nah, ini yang saya ini lihat. Mengering kan? Geletakin aja. Nih. Jadi lebih cepat membaik ketika kita geletakin di lahan. Saya juga kurang memahami itu ya, tapi kenyataan yang kita lihat adalah seperti itu. Apakah karena memang apa itu namanya kondisi di lahan itu mungkin ada obat alami, kita juga kurang paham. Ini silahkan nanti dikaji. Maka kenapa saya istilahnya utarakan itu, biar ada pengkajian daripada para ahli ya, yang juga para senior. Kenapa? Ketika kita taruh di lahan itu lebih cepat membaik daripada kita bawa ke rumah walaupun itu kita obati. Dan ini coba kita lihat ya. Ini sudah banyak semut dari bawah, semut kan. Nah, ini ada putih-putih. Nah, ini juga sudah ada putih-putih jamur. Kemudian kita korek ya. Nah, ini kita korek ya. Tadi di sini sebelum saya bersihkan ini, di sini sudah ada putih-putih, udah mau nyerang ke sini. Nah, ini nanti berawal dari sini, yang dari serang di atas itu nanti ini akan berjamur, kemudian semakin membusuk ke dalam, dan kalau diteruskan itu mungkin nanti habis ya gitu. Ini masih belum terserang kan, alhamdulillah. Ini tadinya udah ada putih-putih di sini tuh, itu macam sisanya tuh. Jadi begini, saya hanya memberikan satu pandangan kepada masyarakat tani porang, terutama pemula ya. Jadi jangan juga terlalu terobsesi dengan apa itu namanya bahasa-bahasa yang mengatakan katanya pokoknya kita harus bongkar bulan Juli atau bulan 8 ya, bulan 7, bulan 8, yaitu kita biarkan di tanah dulu. Ya itu oke. Kalau kita misalnya mau mempertahankan harga di harga mungkin lebih tinggi, tetapi kalau kita gali kemudian disimpan nanti terlalu kering dan akan susut lebih banyak ya. Maka dari itu disimpan di dalam tanah kan gitu kan. Artinya disimpan, tidak digali dulu gitu maksudnya. Oke. Seperti ini. Ini sebetulnya kalau kategori dorman udah dorman ya. Sudah dorman. Cuman berhubung dijual mau nanti ketika harga sudah mahal, maka kita biarkan dalam tanah biar penyusutannya tidak begitu banyak, itu rahasianya ya. Jadi akan tetapi ketika kita melihat realitanya bahwa mungkin ada dangerous ataupun bahaya, apakah kita mau diam saja? Apakah kita membiarkan seperti itu saja tanpa sesuatu kita
tindakan kita itu saya kira kurang bijaksana. Maka ketika ada kabar, waduh bang, saya ketika digali bulan Juli atau bulan 8 ternyata umbinya tinggal separuh-separuh, kadang-kadang bolong-bolong. Nah itu dia. Maka dari itu peraturan mungkin, ataupun apalagi katanya ya, peraturan itu adalah untuk kita sikapi. Tapi ketika ada sesuatu yang membahayakan, kita bisa robah itu aturan untuk sementara. Oke, jadi kita ini maaf ya, kita bukan recommended ya, ataupun mengharuskan. Akan tetapi ini masa hanya menceritakan yang seperti itu. Maka sudah banyak juga saya yang terserang waktu itu. Maka dari itu saya berusaha untuk melihat yang lain, ya, yang sudah ripah saya korek-korek. Kalau misalnya masih bagus syukur, kalau enggaknya apalagi cepat digali gitu. Jadi hanya untuk menyelamatkan saja. Daripada ini istilah kayu bakar, ketika sudah menjadi arang berarti tidak bisa untuk menjadi bahan bakar. Tapi ketika kita selamatkan mungkin masih bisa menjadi arang yang bisa untuk menggantikan kayu sebagai bahan bakar sate. Oke, seperti itu saja ya. Hanya ini memberikan satu pandangan tersebut silahkan dikaji, kemudian misalnya mau ambil atau tidak itu up to you, terserah Anda ya. Oke. Dan untuk semuanya mudah-mudahan aja Anda semuanya tidak mengalami hal-hal yang memang menyakitkan ya, artinya dalam kita budidaya porang ini ya. Intinya kalau kita membongkar umbi kemudian tinggal separuh sangat sakit, apalagi umbinya besar ya. Waduh gitu. Oke, seperti itu saja. Akan tetapi saya tetap punya pandangan bahwa kita jangan pernah merasa ketinggalan kereta, karena kereta di belakang yang mau lewat untuk siap kita tumpangi juga masih ada. Dan insya Allah kereta yang ada di belakang mungkin lebih indah dan lebih megah. Dan jika kita tidak mendapatkan ruang, maka daripada tidak bergelantungkan pun kita asal terbawa. Jangan sampai kita hanya bisa melambaikan tangan dan mereka yang pergi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.